Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 49. Pemarah. Vera dan Ditya kembali berbisik. Kok Vera muak liatnya ya om, bisik Vera pada Ditya. Nyonya, itu belum seberapa. Saya tiap hari melihatnya sampai sakit mata saya rasanya. Bisik Ditya juga mengeluh. Bahkan saya saja pernah terang-terangan disosor sama wanita-wanita model kayak beginian. Ditya berbisik lagi menceritakan yang pernah dia alami. Empuk gak om? Kuda Vera juga berbisik mengedipkan mata centilnya, membuat muka Ditya memerah berahan malu. Udah kelewat empuk sampai lumer. Lalu kedua makhluk itu tertawa barengan. Walaupun pelan, tapi banyak yang melihat mereka berdua tertawa termasuk Sony. Apa yang kalian tertawakan? Apakah ada yang lucu? Kata Sony menatap mereka tajam. Kamu juga, Sony menatap Ditya semakin tajam. Bisa-bisanya dia tertawa di tengah situasi formal seperti sekarang. Seperti bukan Ditya saja. Om Ditya sih, kata Vera mengikut Ditya. Nyonya yang salah, gerutu Ditya juga mengikut Vera. Keseringan bersama dengan Vera membuat banyak sekali sifat dan kebiasaan Vera menular padanya. Tapi dampak positif yang Ditya rasakan adalah dia akhirnya bisa menjadi orang yang santai dan ceria. Bukan seperti biasanya, menjadi orang yang sangat serius dan fokus bekerja membuat Ditya menjalani hari-hari dengan hampa. Tapi bersama Vera membuat Ditya ikut menjalani hari-hari penuh warna dengan canda tawa, apalagi kehidupan santai dan nakal. Benar-benar asik, tak ketinggalan perilaku bodoh amat asal senang. Ditya jadi tak sabar menikah dengan Tasya yang sifatnya hampir sama dengan Vera. Pasti hari-harinya akan lebih berwarna, seperti kehidupan Sony. Malam harinya, Sony tengah duduk di karpet peludru yang lembut dan bersandar pada sofa di belakangnya, meluruskan kedua kakinya di ruang santai kamarnya sambil menonton TV menonton film action kesukaannya. Datanglah Vera dengan langkah lambat sambil bergoyang-goyang seperti kebiasaannya. Vera langsung duduk di tengah antara kaki Sony yang terbuka. Tanpa berhenti menggoyangkan tubuhnya yang bohai itu, Sony langsung memeluk tubuh gadis kecil itu agar berhenti bergerak. Apa? Kata Vera juga menonton film yang ditonton Sony, membiarkan Sony memeluknya dari belakang. Berhenti bergoyang di sini, bahaya tahu nggak? Kata Sony memberitahu Vera menatap kedua kaki Sony, karena Vera kan duduk di tengah antara kedua kaki Sony. Kok bahaya? Kata Vera polos dan masih fokus menatap kaki Sony. Lalu gadis kecil itu memiringkan tubuhnya ke belakang agar dapat menatap Sony. Karena bahaya makanya diam. Jawab Sony yang masih sibuk memeluk dan membenamkan wajahnya pada tekuk Vera, menghirup aroma rambut Vera yang menenangkan. Ih, nggak jelas. Ketus Vera mengambil remote lalu mengganti saluran TV mencari saluran yang dia sukai. Panggil Vera setelah sekian lama karena Sony hanya diam. Gumam Sony yang masih memeluk dan membenamkan wajahnya pada tengkuk Vera. Vera bergeser ke bawah sedikit dan bersandar pada dada dan perut Sony. Barulah gadis kecil itu mendongak menatap Sony ke atas yang juga sedang menatapnya. Apa sih, kata Vera risih dengan tatapan Sony. Memilih menonton saja dengan kedua tangannya yang dia letakkan di atas paha Sony dan bersandar nyaman pada Sony. Pintu kamar udah kamu kunci? Tanya Sony yang diangguki Vera. Sony langsung menyingkap baju gadis kecil yang tengah rebahan menjadikannya sadaran itu. Hah, jangan keluh Vera. Mau lihat sayang, kata Sony terus mencoba menyingkap baju yang Vera kenakan, meskipun Vera sudah berkali-kali menolaknya. Sony terus saja melakukan itu walau sekalipun Vera sudah memegang ujung bagian bawah baju yang dikenakannya. Mau apa sih? Kesal Vera jadinya dan duduk menatap Sony sebal. Gak mau apa-apa, kata Sony dengan santainya. Tapi tangan akalnya itu selalu saja mencoba menyingkap baju Vera membuat gadis kecil itu emosi dan kesal. Vera membuka baju berbahan katun yang dipakainya saking kesalnya dan yang tinggal hanyalah tank top mini bertali spaghettinya saja. Bahkan saking kesalnya, Vera melempar bajunya ke lantai. Sayang, Sony langsung membawa Vera ke pelukannya.
Hei, nanti kamu masuk angin, kata Sony segera mengangkat dan membawa Vera ke atas ranjang. Di ranjang, Sony menyelimuti dan memeluk Vera yang masih terlihat kesal padanya. Semenjak hamil, gadis kecil itu menjadi mudah emosi dan pemarah, apalagi kalau dipermainkan seperti tadi. Kalau tahu Vera bakalan masuk angin, ngapain nyingkap baju Vera? Kata Vera kesal dan memunggungi Sony. Kamu kenapa jadi pemarah banget sih sayang, kekeh Sony. Memeluk gadis kecil itu dari belakang dan membuat Vera kembali kesal. Karena Sony malah mengecup punggung polosnya tanpa henti, Vera berbalik dan menendang kaki Sony dengan kedua kakinya juga. Sony malah tertawa. Ih, keluar nggak? Teriak Vera emosian. Bi bercanda sayang, istri Bi kok pemarah banget sih sekarang? Lembut Sony merangkul Vera ke pelukannya. Sekarang gadis kecil itu malah menangis karena terus dipermainkan Sony. Hei, kenapa nangis sekarang? Sony malah menertawai istrinya membuat Vera semakin menangis. Bi jahat. Vera memukul dada Sony kesal karena Sony terus mempermainkannya. Iya maaf, Sony mengelus kepala dan punggung Vera lembut. Setelah Vera tertidur, Sony kembali menyingkap selimut dan menaikkan sedikit tank top yang dipakai Vera agar perutnya kelihatan. Wah, anak papa udah makin besar ya. Senang Sony saat melihat perut Vera yang sudah mulai membuncit walaupun belum terlalu jelas. Pagi hari, Vera terbangun masih dalam pelukan hangat Sony yang selalu membuat Vera candu menikmatinya. Vera menatap wajah Sony di balik sinar matahari pagi. Tak bisa dipungkiri walaupun pria itu sudah berumur, tapi entah mengapa wajahnya masih sangat ganteng. Bahkan mirip raut wajah pria berumur 30 tahunan. Kok Bi awet banget ya? Heran Vera memainkan jari-jari lentiknya di wajah Sony menyusuri setiap inci wajah pria itu. Setelah sekian lama memandang wajah Sony, lama-lama membuat Vera kesal jadinya. Pantas saja banyak wanita yang masih saja terkira gila dan mengejar suaminya. Ternyata suaminya memang masih sangat tampan dan penuh pesona. Bukan hanya karena harta doang, Sony dikejar banyak wanita, tapi juga karena sifatnya. Sony adalah pria dewasa yang begitu penyayang, apalagi kelembutannya membuat banyak wanita meronta-ronta ingin jatuh ke pelukan Sony. Vera kesal saja memikirkan itu. Pokoknya Vera harus jagain Pi dari para macan betina. Batin Vera bertekad memeluk Sony semakin erat membuat pria itu terbangun. Karena Vera memeluknya terlalu erat. Ngapain sayang? Kata Sony dengan suara serak khas orang bangun tidur, mengelus punggung Vera yang memeluknya dengan erat. Entah apa yang sedang dilakukan Vera. Gak ada, kata Vera kikuk menatap Sony. Longgarin dikit pelukannya, bisa sesak. Pinta Sony dan gadis kecil itu melakukannya, tapi tetap memeluk Sony. Sony mengecup kening Vera. Morning sayang, istri Bi udah bangun dari tadi. Tanya Sony lembut masih mengelus punggung Vera. Belum, istri Bi baru bangun kok. Gadis kecil itu menjawab pertanyaan Sony dengan lucunya. Bi mau mandi dulu. Sony bangun dan berjalan menuju kamar mandi. Sedangkan Vera duduk bersandar pada ranjang melamunkan sesuatu yang membawa pikirannya kemana-mana. 15 menit kemudian, Sony kembali keluar dari kamar mandi dengan kimono mandinya yang melekat sempurna di tubuh kekarnya. Serta rambut basahnya yang acak-acakan menambah nilai plus untuk dirinya. Cantik, kenapa masih melamun? Mandi sana. Kata Sony menghampiri dan berdiri di samping Vera yang masih bersandar ke sandaran ranjang. Vera beratap Sony yang terlihat sangat segar dan tampan itu. Vera langsung turun ranjang dan memeluk Sony. Kenapa? Lembut Sony mengelus kepala Vera dan juga membalas pelukan Vera. Vera hanya diam saja membenamkan wajahnya di dada Sony, menikmati aroma harum tubuh Sony. Vera, Sony menunduk memegang pipi gadis kecil yang pendek itu. Bahkan Vera hanya sebatas dada Sony saja, mata bulatnya menatap Sony datar membuat Sony tambah bingung, karena dia sama sekali tak bisa mengartikan tatapan mata bulat itu. Kenapa diam? Gemas Sony memainkan pipi tembem Vera. Vera mau mandi, kata Vera. Lalu? Mandiin, kata Vera malu-malu manja. Baiklah, ayo. Sony langsung berjalan sambil menggenggam tangan Vera.
Gendong, Pi, cicit Vera. Ya ampun, istri Pi kok jadi manja banget sih? Sony langsung menggendong Vera di pelukannya. Setelah selesai, Vera jalan keluar rumah bersama Sony untuk berangkat ke kantor. Karena sudah dari kemarin kegiatan homeschooling Vera berakhir. Entah hobi atau bagaimana, gadis kecil itu sangat senang bergoyang, bahkan dia sudah ditinggal beberapa langkah oleh Sony yang sudah jalan duluan. Vera bergoyang maju mundur lalu lari lagi mengejar Sony dan menari-nari dengan senangnya. Mengikuti langkah Sony dari belakang sampai... Aduh, kalau Vera mengelus keningnya karena kepentok punggung Sony yang berhenti berjalan tiba-tiba. Untung Vera nggak jatuh. Senang gadis nakal itu. Bagaimana mau jatuh? Lah, Sony langsung berbalik dan memegang pinggang Vera setelah Vera menabraknya. Bersambung.